Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi tematik. Kali ini kita masuk di pembahasan materi tema 6, subtema 1. Selamat datang di semester 2. Kita mulai dengan pembahasan muatan PPKN. Di sini Pak Irfan akan menjelaskan materi yang sudah ada di catatan yang kalian dapat di PDF, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sama dengan materi di tema 3, materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab diulang kembali di tema 6. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Hak itu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Hak di keluarga seperti mendapat kasih sayang, menggunakan fasilitas rumah, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah seperti mendapatkan fasilitas di sekolah, mendapat nilai, perhatian guru, dan sebagainya. Sedangkan di masyarakat menggunakan fasilitas umum, diperlakukan dengan baik, hak keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban ada di 3 lingkungan, ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga seperti menghormati orang tua, di sekolah seperti mengerjakan tugas dengan baik, di lingkungan masyarakat seperti merawat fasilitas umum, ikut siskampling, dan sebagainya. Nah, untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara, nanti akan kalian temukan di subtema 2 dan subtema 3. Selanjutnya, tanggung jawab adalah peran yang memiliki tugas tertentu. Jadi bedanya dengan kewajiban, tanggung jawab ini ada peran sebagai apa dan memiliki tugas atau kewajiban tertentu. Contohnya, tanggung jawab di lingkungan keluarga sebagai anak. Nah, di sini perannya adalah sebagai anak. Harus membantu orang tua. Selanjutnya, sebagai orang tua, peran sebagai orang tua adalah mencari nafkah untuk keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab di lingkungan sekolah seperti sebagai siswa harus mengerjakan tugas dengan baik. Sebagai siswa harus berperilaku baik terhadap guru dan teman. Tanggung jawab di lingkungan masyarakat seperti sebagai warga harus membayar iuran kebersihan. Sebagai pengurus RT harus membantu administrasi warganya. Masuk di muatan bahasa Indonesia. Ini materi baru yang belum kalian temui sebelumnya di tema semester 1. Yaitu tentang teks non-fiksi, ya. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, fiksi itu berasal dari kata rekaan atau buatan manusia yang diada-ada. Sedangkan non-fiksi itu yang benar-benar terjadi. Ini adalah lawan dari teks fiksi. Kalau teks fiksi nanti kalian akan menemukan di tema 9, sedangkan teks non-fiksi akan kita bahas di tema 6 dan tema 8. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, berisi fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan formal. Yang ketiga, memberikan informasi penting. Dan yang keempat, kebenaran informasi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada sumber beritanya. Nah, kemarin kalian sudah Pak Irfan beri tugas untuk mencari berita atau literasi dari sumber berita. Yang itu kalian harus tahu, media itu jelas tentang sumbernya dari mana, asalnya dari mana, agar dapat dipertanggungjawabkan. Ada sumber informasi yang jelas. Selanjutnya, apa saja macam-macam teks non-fiksi? Yang pertama adalah hasil penelitian. Apa saja? Yaitu jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang sebagai persyaratan untuk kelulusan di perguruan tinggi. Berita, artikel, biografi tokoh seperti biografi penemu, biografi para pahlawan, dan sebagainya. Penemuan teknologi, sejarah, ilmu sains, ensiklopedia, dan sebagainya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa teks non-fiksi harus mengandung informasi penting. Nah, selanjutnya materi berikutnya adalah informasi penting. Apa saja yang termasuk informasi penting? Informasi penting itu ada 2 macam. Ada informasi secara tersurat dan ada informasi secara tersirat. Informasi secara tersurat
Ya, apa yang dimaksud dengan informasi secara tersurat adalah informasi yang tertulis langsung dan sama persis dengan bacaan. Di bacaan tertulis persis ya dengan informasi yang dikehendaki atau yang dicari. Nah, selanjutnya ada informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis langsung di dalam bacaan. Nah, menggali informasi tersirat artinya mencari dan menemukan informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi. Untuk menemukan informasi tersirat dapat dilakukan dengan menghubung-hubungkan data atau dengan cara menyimpulkan bacaan. Nah, jadi informasi tersirat itu tidak tertulis persis dan kalian harus memahami dulu dan baru kalian tulis setelah memahami bacaan. Nah, informasi tersirat dapat berupa kesimpulan, tanggapan, maupun saran dari bacaan, tapi masih terkait dengan bacaan itu dan tidak tertulis persis. Contoh langsung saja, di sini ada bacaan. Tentukan informasi penting dari bacaan berikut secara tersurat dan tersirat. Minuman instan sangat nikmat diminum jika disajikan dalam keadaan dingin. Namun ada penelitian yang diterbitkan di internet mengenai daftar minuman instan yang belum terdaftar dan ternyata memiliki kandungan berbahaya. Nah, tersuratnya gimana? Tersurat itu tertulis sama persis. Nah, apa saja yang termasuk tersurat? Minuman instan sangat nikmat diminum apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Persis dengan kalimat yang pertama ini. Selanjutnya, ada hasil penelitian yang mengenai daftar minuman yang belum terdaftar dan ternyata memiliki kandungan berbahaya. Ada persis di baris ketiga dan keempat ini. Nah, itulah tersurat. Sedangkan yang tersirat itu tidak tertulis persis tapi mencerminkan isi bacaan. Contohnya, kandungan berbahaya pada minuman instan yang ilegal dan belum terdaftar. Kalimat ini tidak tertulis persis di bacaan, tapi kalimat ini mengandung inti dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kalian baca dulu bacaan di yang kedua ini. Setelah kalian pause, kalian baca, lalu kalian ikuti pembahasannya. Informasi tersurat dari bacaan di atas yaitu di paragraf pertama, kesadaran membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pajak merupakan kewajiban warga negara. Pemerintah berupaya agar masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Sedangkan informasi tersirat yang tidak tertulis persis tapi mencerminkan isi bacaan. Yang pertama adalah proses pembayaran dan pelaporan pajak terlalu ribet bagi masyarakat. Sadar pajak akan membangun ekonomi negara sesuai paragraf kedua tapi tidak tertulis persis. Dan yang ketiga, upaya persuasif pemerintah agar masyarakat taat membayar pajak melalui reklame dan himbauan yang mudah terlihat oleh masyarakat. Ada di bacaan tapi tidak tertulis persis. Selanjutnya masuk di muatan ketiga yaitu muatan IPA. Nah, sebelum kalian memahami materi ini, terlebih dahulu kalian harus didampingi oleh orang tua karena materi ini sedikit sensitif dan berurusan dengan keremajaan ya. Jadi materi ini butuh bimbingan intensif dan pengawasan orang tua atau wali siswa. Apabila kalian tidak jelas, kalian langsung menanyakan dengan orang tua dan butuh bimbingan orang tua karena materi ini cukup sensitif sekali. Pertama, pertumbuhan. Nah, di sini kalian lihat gambar yang ada di sini. Tentunya kalian nanti akan mengalami fase-fase perkembangan manusia. Yang pertama, kalian lahir tidak langsung besar seperti sekarang. Kalian lahir tidak langsung tingginya 160 cm. Contohnya, tidak langsung beratnya 50 kg. Tapi melalui fase yang disebut dengan fase bayi atau balita. Nah, di sini ada bayi sekitar 1 atau 2 tahun, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ya. Remaja ada di sini, ada dewasa awal, ada dewasa akhir, dan diakhiri dengan manula atau lansia. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran tubuh yang dapat diukur dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Ciri-ciri pertumbuhan yang pertama dapat diukur. Nah, tidak dapat kembali ke ukuran semula atau irreversible. Contohnya apa, Pak? Contohnya pertama tinggi badan. Tinggi badan dapat diukur, ya. Apakah bisa tinggi, bisa pendek lagi? Orang yang tinggi bisa pendek lagi? Tidak bisa. Selanjutnya lingkar kepala. Lingkar kepala dari bayi menuju ke dewasa, tentunya ukuran akan semakin bertambah.
Contohnya, topi anak-anak dengan topi orang dewasa, helm anak-anak dengan helm orang dewasa pasti berbeda ukurannya. Tingkar badan, baju anak-anak dengan baju dewasa tentunya beda ukuran. Ukuran kaki, sepatu anak-anak dengan sepatu orang dewasa pasti beda ukuran. Jadi, itulah ciri-ciri pertumbuhan dapat diukur dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pak, kalau berat badan, Pak. Kalau berat badan itu sebenarnya juga masuk ke pertumbuhan, tapi berat badan ini terkadang tidak paten atau tidak baku. Contohnya, orang yang gemuk bisa kurus lagi. Tapi secara postur berat badan tidak bisa dibohongi. Postur anak-anak dengan postur dewasa tentunya beda. Maka dari itu kalau disuruh memilih berat badan masuk mana, berat badan tetap masuk pertumbuhan karena dapat diukur dan tidak kembali ke ukuran semula. Apa yang tidak dapat kembali yaitu posturnya, yaitu postur anak-anak tidak akan sama kembali ketika orang itu sudah dewasa mau kembali ke postur anak-anak, nggak mungkin ya. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan manusia menuju keadaan yang lebih dewasa dan sulit diukur, ditunjukkan dengan kematangan organ. Nah, sulit diukur disebut kualitatif, menuju kedewasaan atau kematangan organ, organ semakin matang, tidak dapat kembali ke keadaan sebelumnya atau irreversible sama dengan pertumbuhan. Contohnya kemampuan bicara, anak-anak yang masih mengeja ketika masih kecil, kemudian dia mulai berceloteh, sering tanya, dan kosakatanya semakin banyak, itu berkembang dan tidak dapat kembali ke seperti semula. Selanjutnya, kemampuan fisik, gerak atau jalan, anak-anak yang masih tidur, kemudian tengkurap, berangkang, terantanan, pegang-pegang benda-benda di sekitarnya untuk berjalan, lalu berjalan sendiri dengan kesulitan, berjalan dengan lancar, dan bisa berlari. Itu tidak akan kembali ke fase bayi ya. Selanjutnya fungsi organ reproduksi, di mana ada perkembangan hormon yang mempengaruhi organ-organ reproduksi dan postur ketika sudah remaja. Selanjutnya tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada bayi atau baduta, bayi 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini pertumbuhan gigi susu, mengkonsumsi air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping ASI seperti biskuit bayi, bubur atau pisang, belum lancar berbicara atau berjalan dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan tidur. Mengapa Pak kok bayi itu kok tidur terus? Karena pada fase bayi itu terjadi perkembangan otak yang optimal dan perkembangan fisik yang baik. Sehingga dengan menghabiskan hidup dengan tidur, perkembangan otak akan berjalan dengan baik termasuk perkembangan fisiknya. Selanjutnya ada anak-anak. Yang termasuk anak-anak itu ada umur 3 sampai 10 tahun. Nah, anak-anak ini ada anak-anak balita dan anak-anak fase awal ya. Anak-anak balita itu sekitar 3 sampai 5 tahun, sedangkan anak pada fase awal itu fasenya anak PAUD dan fasenya anak SD permulaan. Pada tahap ini anak sudah dapat berbicara dan berjalan dengan lancar. Ukuran tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar daripada bayi. Makanannya sudah lebih kasar dibandingkan dengan makanan bayi yang halus karena giginya sudah tumbuh banyak. Selanjutnya ada fase remaja atau pubertas atau adolescent atau akil balik. Fase ini dialami oleh remaja pada usia 11 sampai 18 tahun. Pada tahap ini pertambahan tinggi dan berat badan masih berlangsung disertai perkembangan organ reproduksi ya. Perkembangan organ reproduksi yang mengalami perkembangan primer. Apa saja Pak perkembangan primer? Perkembangan primer itu dibagi menjadi 2, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Untuk yang laki-laki itu mengalami mimpi basah dan yang perempuan mengalami menstruasi atau haid. Secara fisik atau secara sekunder, anak laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan postur. Seperti perkembangan emosi, kedewasaan mulai terbentuk itu juga terjadi di masa remaja atau pubertas. Materi ini akan Pak Irfan jelaskan lebih lengkap di tema 6 subtema 2 karena materinya lumayan banyak. Selanjutnya ada fase dewasa.
Fase dewasa dialami oleh manusia pada usia 18 sampai 60 tahun, terbagi menjadi 3 fase lagi, yaitu dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Dewasa awal sekitar 18 sampai 25, dewasa tengah sekitar 25 sampai 40, dewasa akhir 40 sampai 60. Pada tahap ini pertambahan ukuran fisik mulai terhenti dan pola pikirnya lebih matang. Orang dewasa akan mulai kuliah, berkarir, bekerja, maupun memulai membina rumah tangga dengan lawan jenisnya. Jadi fase ini lumayan panjang dan merupakan kematangan dari fase-fase sebelumnya. Selanjutnya ada fase terakhir, yaitu fase lanjut usia atau lansia atau manula. Terjadi pada usia di atas 60 tahun di mana orang sudah banyak yang pensiun dari pekerjaannya. Nah, pada tahap ini mulai terjadi penurunan fungsi tubuh ya. Seperti apa penurunan fungsi tubuh? Itu ditandai dengan kulit keriput, rambut memutih, penglihatan kabur, dan menopause pada organ reproduksi wanita. Menopause itu adalah tidak keluarnya sel telur pada organ reproduksi wanita, sehingga wanita sulit untuk hamil lagi. Beberapa manula akan mengalami kepikunan maupun sakit pada organ tubuhnya. Kepikunan itu adalah lupa dengan kehidupannya, seperti ingatannya, dan sakit pada beberapa organ tubuhnya, contohnya seperti diabetes, seperti sakit jantung, darah tinggi, dan sebagainya. Namun masih banyak juga manula yang masih sehat dan bugar. Maka dari itu, pesan dari Pak Irfan, jagalah pola hidupmu sejak masih muda agar masa tuamu tetap sehat dan bugar. Nah, ini ada fase perkembangan laki-laki, ya, bayi, anak-anak, ya, terus anak-anak juga. Ini ada remaja, dewasa, manula awal, manula akhir. Begitupun yang perempuan ada bayi, ada anak-anak, lalu ada anak-anak juga, remaja, dewasa, dewasa awal, dewasa akhir, lalu manula. Selanjutnya muatan IPS, yaitu makna Proklamasi Kemerdekaan RI dan tujuan negara Indonesia. Proklamasi pada tahun 1945 memberi manfaat dan makna mendalam bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan melawan penjajahan sejak zaman kerajaan, zaman pergerakan nasional, zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, hingga akhirnya kita bisa merdeka pada saat ini. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI, yaitu mempersatukan daerah-daerah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga adalah proklamasi merubah hukum kolonial. Apa itu hukum kolonial? Hukum kolonial adalah hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda, sehingga menjadi hukum nasional. Jadi hukum kita itu adalah hukum yang diwariskan dari Belanda dan disebut dengan KUHP. Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalian tentunya kalau sering melihat berita tentang kriminal, kalian akan sering mendengar tentang kata KUHP. Selanjutnya, pintu gerbang masyarakat adil dan makmur. Indonesia bisa sejahtera akhirnya setelah melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sekitar 350 tahunan ya, Indonesia sudah dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya ada pengakuan kepada dunia luar secara de facto, membuktikan bahwa dunia luar, bahwa Indonesia memiliki 3 faktor. Yang pertama ada pemerintah, ada wilayah, dan ada penduduk atau rakyat. Secara de jure membuktikan pada dunia luar bahwa Indonesia memiliki perwakilan duta besar, diplomat, maupun konsulat di negara lain. Selanjutnya yang keenam, menaikkan martabat bangsa atau harga diri bangsa. Indonesia merdeka dengan memproklamasikan diri dengan perjuangan diplomasi dan bersenjata, bukan hadiah atau dimerdekakan oleh negara penjajah. Jadi Indonesia berjuang dengan proklamasi, setelah itu mempertahankan dengan diplomasi dan bersenjata. Tujuan negara Indonesia, tentunya kalian kalau upacara bendera hari Senin sering mendengarkan ini, tercantum pada pembukaan UUD 1145 alinea keempat. Tujuan itu ada 4, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir adalah muatan SBDP. Muatan SBDP ada interval nada dan alat musik.
Interval nada sudah kalian pelajari di semester 1 dan akan diulang lagi di semester 2. Interval nada adalah nada satu dengan nada lainnya yang memiliki jarak. Nama-nama interval pertama ada prim, itu nada yang sama, contoh do ke do, re ke re, fa ke fa, dan sebagainya. Ada sekon, sekon itu 1 ke 2, do ke re, terts, do ke mi, kuat, do ke fa, queen, do ke sol, ses, do ke la, septim, do ke si, oktav, do ke do. Nada 1 ke nada 8. Yang belum kalian pelajari yaitu ada 2 interval, ada interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah interval yang dimainkan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Contoh akord, kunci piano, kunci gitar, atau chord gitar, dan sebagainya. Contohnya gini, chord C itu diperoleh dengan menekan nada do mi sol pada tuts piano secara bersamaan. Dengan menekan do mi sol dengan 3 jari secara bersamaan, kalian akan mendapatkan chord C. Nah, chord C itu adalah interval harmonis. Selanjutnya ada interval melodis. Interval melodis itu memainkan beberapa nada secara bergantian. Contohnya, pada lagu Ibu Kita Kartini itu ada do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, kalian menekan tuts piano itu secara bergantian satu persatu. Tidak seperti chord C tadi. Kalau chord C tadi 135 tekan bareng pakai 3 jari. Tapi kalau interval melodis, satu jari itu menekan secara bergantian. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, contohnya lagi ada ambilkan bulan bu, mi, re, do, mi, mi. Jadi mi, re, do, mi, mi dengan bergantian, tidak secara bersamaan. Selanjutnya cara menghitung interval sudah kalian pelajari di semester 1 dengan kalian membuat intervalnya dulu, lalu kalian tulis jaraknya 1,5, 1,5, lalu kalian hitung. Contohnya mi ke la itu 2,5 dan seterusnya ya. Alat musik Nusantara seperti angklung Jawa Barat digoyangkan, gamelan ada di Jawa dan Bali dengan dipukul, ada tifa Papua ditepuk, gendang panjang Riau ditepuk, ada serunai Aceh dan Sumatera Barat ditiup, gambus Riau Jambi dipetik, tehyan DKI Jakarta digesek, bonang Jawa Timur dipukul, ada gendang Jawa Tengah Jawa Barat ditepuk, ceng-ceng mirip dengan simbal ya, dari Bali dengan cara digetarkan, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur dipetik, sampai kaltim Dayak dipetik, ada kolintang Sulawesi Utara dipukul, kecapi ada Sulawesi Barat dengan cara dipetik,